yaqul. Lah. Sami'tu Ibrahim ibnu Fatikin yaqul. Sami'tu Junaid yaqul. Paling jauh lah atas nah. Ke bawah tu. Kuntu udarrisu fi jami'i Naisabur. Aku jazidin mudarasah belajar di fakultas Naisabur akan masalah roh. Nah, wa usyarrihul qawla fi annaha makhluqah. Dan di situ ku jelaskan bahwa roh itu makhluk. Nah, dan saat itu Abul Qasim An-Nasarabatini qa'idan mutaba'idan anna yasgha ila kalami. Beliau mendengarkan kepada ucapanku, kemudian jauh-jauh duduk mendengar aku jelaskan memadahkan bahwa itu makhluk. Itu apa? Roh itu adalah makhluk. Fajtaza bina ba'da dzalika yauman. Setelah beberapa hari beliau mendekati kepadaku bi ayamin naurah. Dengan beberapa hari Taurat lah qalail. Dengan beberapa. Di Taurat itu ada beberapa qalail, pendapat-pendapat. Faqala li Muhammad al-Farra ishhad alayya anni aslamtu jadidan ala yadi hadzal rajul wa asyara ilayya. Jadi Sidin menerima lah, menerima. Islam itu aku menerima bahwa makhluk itu, roh itu adalah makhluk. Sami'tu Muhammad bin Husain As-Salimi yaqulu sami'tu Abul Husain Al-Farisi yaqulu sami'tu Ibrahim bin Fatikin yaqulu sami'tu Junaid yaqulu mata yattasilu man la shabiha lahu wa la nadhira lahu biman lahu shabih wa nadhir hayhat hadha dhannun ajib illa bima latafa al-latifu Allah min haitsu la darka wa la mahma wa la ihata wa la isyarat al-yaqin wa tahqiqil iman. Imam Junaid ini beliau berkata, kapan seorang hamba itu bisa sampai kepada Allah padahal Allah Ta'ala itu la syabihalah. Allah Ta'ala itu kadang-kadang menyerupai, kadang-kadang membandingi dengan orang nang ada isi serupaan. Ya kita ni ada rupa-rupa nang sama, betangan bebetis bekapala, wa nadhir ada bandingannya. Nah, kayak apa caranya kita nang kasar ini ada ketersamaan ini bisa sampai kepada Allah nang ada persamaan. Hayhat ay ba'da dzalik jauh jadi kayak itu. Hadza dzannun 'adzim, ini adalah dzan sangka-sangkaan nang sungguh ajib mengherankan. La illa, nah melainkan sampai itu maksudnya bima latafal latif min haitsu la darka wala mahma wala wahma, kecuali Allah yang maha lembut itu memberikan kelembutan sekira-kira ia kada kau memperdapati dan kada kau diperkirakan dan kada kau meliputi kecuali isyarat keyakinan dan keyakinan keimanan nang tahqiq ada kawala. Makanya jar semalam itulah sebenarnya ilmu ma'rifat itu bukan pemandiran tapi dirasakan, rasa itu kada kau diceritakan. Wa akhbarana Muhammad bin Husain rahimahullah ta'ala qala sami'tu Abdul Wahid bin Bakar yaqul haddatsani Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Barzaghi qala haddatsana Tahir bin Ismail al-Razi qala qila li Yahya bin Mu'adz akhbarani 'an Allah azza wa jalla faqala huwa ilahun wahid faqala kaifa huwa faqala malikun qadir. Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu. Lalu ditanya bagaimana Allah Tuhan yang satu, beliau menjawab beliau adalah raja yang kawasa. Lalu faqilah ainahu, di mana Allah Ta'ala itu, faqala bil mirsad faqala as-sa'il lima lam as'aluk an hadha faqala ma kana ghairu hadha wa kana sifatul makhluk fa amma titiklah fa amma sifatuhu fa ma akhbartuka anhu. Nah jadi Sidin inilah pernah ditanya di mana Allah Ta'ala ya Sidin. Labil mirsad ay bi rasadi a'mali ibadih la yafutu minha syai'un. Jadi Allah Ta'ala itu kada luput dari seluruh amal seorang hamba. Jadi Allah itu tahu kayak itulah. Jadi di mana aja hamba itu beribadah, bekerja, berbuat, berperbuatan, Allah itu tahu. Faqala lahu sa'il, jar bertanya, lam as'alka an hadza, ulun kada batakun tentang ini. Faqala lahu kullu ma kana ghairu hadza kana sifatul makhluk. Nah, setiap, jadi jawaban sini diplomasi lah. Spekulasi gitu lah.
setiap perbuatan nang kada kaya perbuatan Allah Ta'ala ini, maka itu sifat makhluk. Kan tadi kayak ini Jersidin, Allah Ta'ala itu mengetahui dimanapun, kada meluputkan akan Allah bisa tahu bisa kita. Dimanapun seorang hamba itu berperbuatan, beribadah, bergerak, berdiam, Allah tuh tahu nang itu. Nah jadi apabila lain pada kayak itu, maka itu artinya sifat makhluk. Nah makanya Allah itu kan mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita cek kayak apa Allah, ada kayak makhluk. Di mana Allah, ada kayak makhluk. Selesai. Ada sampai kirakan lagi karena otak kita kada sampai. Nah fa amma sifatuhu fama akhbartuka anhu. Nah adapun sifat Allah kada ku jelaskan di sini ketek. Wa akhbarana Muhammad bin Husain qala sami'tu Abu Bakar ar-Razi yaqul sami'tu Aba Ali ad-Darabadi qala yaqul kullu ma tawahhamahu mutawahhimun bil jahli annahu kadzalik. Nah setiap waham, prasangka, dugaan nang menduga oleh orang nang menduga mahayal-hayal sakuka ini Allah sakuka bil jahli dengan kejahilannya. Nah annahu kadzalik, bahwasanya Allah Ta'ala itu kayak yang disangkanya, ini menyangka saku Allah kayak begini, saku Allah kayak begini. Nah pal aqlu yadullu ala annahu bi khilafih, akal kada kau menerima. Ada kawan cakanya Allah Ta'ala itu kayak langit, anggap ya kan, kayak langit berarti ada persamaannya. Berarti Allah kada kau mau ulah langit nang berbeda dengan dirinya. Nah udah usah ngalih-ngalih ya kalah kita berulah ngapa ada hendak nang sama lawan kita ya Allah. Wa sa'ala bin Syahin al-Junaid an makna ma'a. Nah inilah, ini kan pernah semalam diskusi antara karangan kitab yang orang Palangkaraya teman, ada kelak nang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah ini jadi beliau ini pernah bertanya tentang makna ma'a. Nah, nang di ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum atau innallaha ma'al ladzina taqaw. Ada kala ayat? Nah, itu ma'anya tuh apa? Faqala lahu ma'a ala makna yain. Ma'a di situ mengandung dua makna. Yang pertama ma'anya itu matai an-nusrah, makna pertolongan. Yang kedua maknanya itu al-ilmu, wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala itu bersama kalian, maksudnya mengetahui lah. Nah, mengetahui apa? Binisbah ila khalqihi, dengan memandang kepada makhluknya Allah. Atau ma'akum itu makna yang kedua, yaitu maknanya an-nasru, nasru, pertolongan kepada hambanya. Makanya ma'akum ay ma'atun nisbahnya kepada makhluk, bersama kalian wahai makhluk. Allah Ta'ala itu bersama kalian wahai makhluk. Bersamanya dua makna, bisa bersama dengan pertolongannya, bisa bersama dengan ilmu nang Allah meliputi lawan kita. Kayak apa aja kita ini zahir apa. Nah mal anbiya bin nusrah wal kalaah wal kilaah lah, wal kilaah. Jadi Allah Ta'ala itu bersama para nabi dengan pertolongan, wal kilaah sama pemeliharaan, yalah, dijaga Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, adalah innani ma'akuma asma'u wa ara. Adalah ayat wa ma'al amah bil ilmi wal ihatah. Allah Ta'ala itu bersama kebanyakan orang banyak itu mengetahui, wal ihatah, dan meliputi. Jadi Allah itu meliputi lah dengan ilmunya, dengan pertolongannya. Adakah satu apapun daripada makhluk ini yang kada kena daripada ilmunya Allah? Dadanglah. Terus faqala aina syahid misluka yasluhu ay yakuna daladul amma 'ala Allah.
Nah jadilah di situ berkata beliau, di mana Syahin di sana. Syahin ini apa tadi sama tadinya? Misluka nang mengada-adalah nang sama seperti engkau itu. Yasluhu ay yakuna dalalil ummah ala Allah. Nang menjadi dalil kepada umat itu, dalilnya menunjuki kepada Allah. Nah jadi maksud ma'iyahnya di situlah, ma'iyah itu bukan ma'iyah nang mujawarah, muqaranah, apalagi mudanah. Muqaranah tuh bakawan, nah mujawarah bejiran atau berdekatan. Nah adakah itu ma'iyahnya? Nah, jadi lebih aman nih mata ma'iyahnya, lebih aman. Kada kawa ma'iyah itu ma'iyah bidzat lah, kada kawa. Mustahil. Makanya tadi bagaimana ujar Imam Junaid seseorang itu bisa mendekati, apalagi sampai kepada orang nang ada bandingannya, nang mendekati orang nang ada bandingannya, ya kita. Bis. Wa su'ila Dhunnun al-Misri an qawlihi ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya adalah Allah Ta'ala itu di atas arasy istawa, bertempat. Kan kayak itu kalau terjemah nang kada betakwil. Jadi bubuhan Asy'ariyah mereka mentakwilkan istawa itu istawalla, menguasai, nah, berkuasa mananya. Nah sini jadi Dhunnun ini ditanya tentang ayat, bagaimana tentang Ar-Rahman 'alal arsy. Di Rahman itu Ar-Rahman Allah Ta'ala di atas arasy istawa. Nah baganakah itu? Kalau bagana bertempat, sementara Allah tuh mustahil bertempat. Nah jadi beliau wanafa makanah, beliau menafikan akan ketempatannya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bertempat. Nah bidalil akal, dalilnya kenapa kada bertempat akal lah ya. Nah karena Allah Ta'ala itu ada sebelum arasy itu ada. Kalau Allah Ta'ala itu di arasy, sebelum diciptakan arasy di mana Allah bagana? Beuh jabatan, gelendangan. Nah jadi kita kada tahu Allah tuh kayak apa tempatnya, wallahu a'lam tuh aja sudah, karena akal kita tuh kada akan sampai lah mencari itu. Nah fahuwa Allah mawjudun bidzatih, adanya Allah tuh ada bidzatih, dengan diri Allah, ada berhajat kepada orang lain. Kalau Allah di arasy, hancur arasnya, kemana Allah? Atau arasy belum diciptakan, di mana Allah begana? Berarti Allah berhajat kepada tempat, dan itu mustahil. Jadi adanya Allah tuh bidzatih, dengan zatnya. Nah, dengan zatnya Allah Ta'ala ada berhajat kepada apapun. Bes. Nah sementara wal asya, segala makhluk sesuatu makhluk itu maujudatun, diadakan bihukmihi, dengan ketentuan Allah. Jadi Allah nang mengadakan sesuatu kama syaa subhanah, bagaimanapun Allah kehendaki. Lalu karena Allah nang mengadakan sesuai kehendak Allah makhluk itu, lalu makhluk ini otomatis berhajat lawan Allah karena diadakan. Itu ini tauhid kita lah, tauhid. Habis. Wa su'ila asy-Syibli an qawlihi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Imam Syibli pernah ditanya lagi tentang ayat Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu 'alal arsy, di arsy istawa, bersemayam ya terjemahnya kan. Nah lalu faqala, beliau memaknai daripada istawa itu Ar-Rahman lam yazal ay qadimun, maksud Allah tu qadim, wal arash muhaddatsun, arasnya muhaddas. Arti muhaddas tu didahului oleh tiada, itu muhaddas, dan diakhiri oleh tiada. Kita nih ada, tapi ada kita ini diawali oleh tiada, kemudian diakhiri oleh tiada pula, muhaddas. Nah sama arash lah, arash itu awalnya kan ada, ya kan, kadeda, kemudian diadakan oleh Allah. Nah cuman lah menurut di dalam kitab lain itu arasy itu memang inya muhaddas, namun diqadimkan. Jadi qadimnya itu idhofi lah, ada hakikat, ada hakiki, mendatang aja, aridi mendatang aja qadimnya itu.
Nah, sama kayak surga, neraka sama. Itu makhluk Allah, ciptaan Allah, ada qadim. Kalau kita katakan arasy itu qadim, surga itu qadim, neraka itu qadim, siratal mustaqim itu qadim, berarti qadimnya berapa ikong? Sementara qadim itu hanya sifat Allah, lain pada Allah kadada yang qadim. Nah, jadi muhaddas berarti itu. Nah, itu perkataan Imam Syibli lah. Wal arsyu birrahman istawa. Nah, dan aras itu muhaddasun muhaddas, wal arsyu birrahman, dan aras itu dengan Allah, ay bir qudratihi, dengan kodrat Allah, istawa bahwa ta'ala mustaqnin. Maksudnya Allah terkaya daripada itu aras, istawa bersemayam. Cuman makna istawa itu Imam Muhammad Al-Asfihani lah, kalau ada salah seorang ahli kamus, sidin mentafsirkan istawa itu buka aja dalam kamus ada maknanya istawallah lah, menguasai. Bupati menguasai Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, itu Bupati Fikri, atau ini siapa sekarang nih ya, anggap Bupati Fikri sudah nih, masih kita PLT lagi nih, Maret pelantikan kena. Bupati Fikri menguasai Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melazimilah sidin itu di kabupaten, di kandangan sini, di Hulu Sungai Selatan nih. Ada lah, bisa aja sini umrah. Nengaran kekuasaannya lah, itu aja. Perbandingannya lah. Wa su'ila Ja'far bin Nasir an qawlihi ar-Rahman ala arsy istawa. Nah, ini Ja'far bin Nasir lagi. Faqala istawa ilmuhu bi kulli syai'. Itu tafsirnya. Allah mengetahui terhadap sesuatu. Min arsyin, baik aras atau lain pada aras. Nah, ada madahakan Allah begana di aras. Kalau ikam terdapat ulama atau ulama lah mendengar di YouTube atau dimanapun orang-orang nang ceramah itu begana Tuhan tuh aja duduk di aras kayak duduk gini, nah berarti menyamakan lawan makhluk nang muhaddas. Sementara Allah mustahil mukhalafatu, lawan makhluk itu mustahil lah, sama mukhalafatul hawadis. Nah, itu jangan umpatan. Nah, makanya hati-hati mengundang orang-orang luar, kita kada tahu akidahnya. Ada tahu apakah orang itu Jabariyah, apakah orang itu Mujassimah, lah kada tahu, atau orang itu Mu'tazilah, atau orang itu Syiah. Sementara di wilayah kita Sunni. Guru anu bulangnya 8 rangkap, marma pada pelangi merah kuning hijau putih kelabu, apa kalah rangkap. Jubahnya beirit 2 meter panjangnya. Datang orang apa sujud meiringi itu jungkup sini lah. Kita kada tahu etik baik mengundang guru-guru yang sudah jelas, ya kan, sudah jelas etikatnya tuh. Nah, makanya guru baik itu bersuara pernah lah, don kawan, hati-hati dinlah jisidin. Ada kawan dan kawanku, hati-hati kalau tak umpati nang ada sejalan lawan kita. Nah itu bang, Ustaz ini paham aja dah. Faqala, beliau berkata, istawa ilmuhu bi kulli syai'. Adalah ulama madhakan istawa itu Allah duduk. Dedaklah. Maksud ar-Rahman alal arsy ay istawa ilmuhu bi kulli syai'. Allah taala istawa itu mengetahui dengan ilmunya terhadap sesuatu. Falaisa syai'un aqrabu ilaihi min syai'. Kada ada sesuatu yang lebih dekat kepada Allah dari seluruh sesuatu. Ada. Bil khilafi ilmil khalqi, nah berbeda kayak ilmu makhluk. Kalau ilmu makhluk itu kalau orang dekat tahu benar, kalau orang nang jauh disebabnya tahu. Tak karena orang kada pernah kenal, kada tahu sama sekali. Kalau Allah sama rata ilmunya. Ini bebaya tahu, ini tak tahu benar, gini nah. Ini ya sesadang tahunya. Kada ada kaita. Itu sifat kita lah, kalau Allah tuh kada ada. Nah, jadi rata ilmu Allah Ta'ala itu istawa itu rata mananya, seimbang habis. Wa qala Ja'far As-Sadiq alaihi salam, man za'ama anna Allah fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyrak. Siapa yang mengira Allah Ta'ala itu pada sesuatu, berarti Allah bertempat, Allah di pasar. Aw min syai'in, atau terbuat daripada sesuatu, ya kan, terbuat dari sesuatu, berarti Allah didahului oleh sesuatu yang sebelumnya. Nah,
Atau ia mengatakan Allah Ta'ala itu ala syai'in, di atas sesuatu, berarti ada orang di bawahnya. Nah fakat asyraka bihi ghairah, musyrik ke orang itu lah, musyrik. Idlau kana ala syai'in lakana mahmulan, karena kalau Allah itu atas sesuatu, di atas jamban, di atas batang, di atas rumah, di atas kendaraan, berarti Allah tuh dibawa, ya lah, dibawa. Berarti Allah berhajat kepada orang yang membawa, mustahil. Allah tuh kaya, ada berhajat lawan siapa-siapa. Walau kana fi syai'in lakana mahsuran, seandainya Allah tentu berada di suatu tempat, anggap di aras, bertempat di situ, maka Allah tuh dibatasi oleh tempat, dan Allah tentu mustahil dengan ari ihtiwa lawan hayus. Itu kita makhluk, pokoknya nang sama lawan kita Allah karena itu orang kita nih. Nah aku di atas tatilaman sajadah, berarti aku dibatasi oleh sajadah, ada keluar dari sajadah itu, mustahil Allah dibatasi. Nah bab itu sama kita ngarannya. Walau kana min syai'in lakana muhaddatsan, seandainya Allah Ta'ala itu terbuat dari sesuatu, niscaya Allah muhaddats, berarti diawali oleh sesuatu itu. Mau umpama contoh, Allah Ta'ala itu dari kayu, dari batu, berarti sebelum diulah Allah tuh awalnya batu, berarti ada awal, mustahil Allah muhaddats lah. Itu menurut Ja'far As-Shadiq lah. Wa qala Ja'far As-Shadiq aidan alaihi salam fi qawlih summa dana fatadalla, nasitukin lah. Wa qala Ja'far As-Shadiq, kemudian Allah dana, menghampir. Nah apa maksudnya itu? Nah di sini banyak ayat-ayat mutasyabihat dan dijelaskan. Makanya orang-orang Asy'ariyah, kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak setiap ayat-ayat mutasyabih itu takwil, takwil. Nah itu jangan ditafsirkan sejahir-jahirnya. Kalau ditafsirkan sejahir-jahirnya, ada aliran lah, aliran i'tikad ini nang anti takwil. Dasar di aras ya Allah, cuman Allah Ta'ala itu di aras, kita kada tahu kayak apa Allah tahu di aras, cukup dikasih itu aja. Nah, ini lucu, anti takwil. Coba jar Nabi kita, yanzilullahu ilas ardi, ya kan, fi lailatin nisfi min Sya'ban, Allah turun, atau Allah turun ke bumi pada 2/3 malam. Sementara jam waktu itu berbeda-beda, ya kan? Anggap jam 3 Allah turun di negara, jam 3 di situ, jam 3, dan ada taimbay, ya kan? Ada taimbay. Tadi di mana live tadi taimbay kan? Kita stop dulu ya, ajan asar ya kan? Taimbay sini ajan asar ya kan? Mun di sini turun, di situ turun, berarti dua lah talanya, ya lah, dua lah talanya. Jadi kita perlu tahu maksud turun yanzilullah itu ay rahmatuhu, rahmat Allah. Nah, mana halaman berapa?